Falsafah inilah yang selalu dipegang teguh oleh orang-orang yang punya semangat anti menyerah. Barangkali Anda adalah salah satu orang yang menerapkan prinsip ini. Itu pula yang terjadi pada Sally Giovanni, mualaf cantik asal Jawa Barat yang menjadi miliarder di usia muda. Kekuatan impian, semangat kerja keras dan keteguhan hati Sally mengantarkannya pada kesuksesan dini, istilah yang agaknya masih asing di telinga kita. Seperti dikutip portal 1.com dari situs odv.com, Sally merupakan gadis berusia 26 tahun yang besar dan tinggal di Cirebon. Ia berasal dari keluarga yang tidak begitu mapan. Kondisi ini membuat Sally terpaksa mencari nafkah sendiri untuk meringankan beban orang tuanya. Sejak lulus SMA di usia 18 tahun, ia memulai usahanya dengan berjualan batik khas Cirebon, atau batik terusmi. Saat pertama kali berjualan, ia keliling ke pasar-pasar di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Menjajakan dagangan batiknya, ia berkeliling dari pasar ke pasar dengan peluh yang selalu membasahi tubuhnya, dengan debu jalanan yang membayangi wajahnya. Juga dengan kegigihan, dengan semangat pantang menyerah dan dengan doa yang terus mengalir. Sebab, langkah membangun bisnis dengan omset ratusan juta, selalu dimulai dari langkah pertama. Sebab omset bisnis miliaran yang menjadi impian, selalu dimulai dari rupiah pertama. Masih menurut lansiran odv.com, sejak pertama kali memproduksi dan berjualan batik terusmi, Sally memutuskan untuk memproduksi batik dengan desain yang unik dan berkualitas. Meski dengan harga yang sedikit lebih mahal. Saya lebih baik dikomplain karena harga mas, daripada dikomplain karena mutu produk, kata Sally seperti diberitakan situs tersebut. Alhamdulillah, dagangan batik terusmi jualan Sally laris di pasar. Namun ia tidak menggunakan keuntungan bisnisnya untuk segera membeli barang-barang konsumtif. Ia simpan dan kumpulkan untuk modal pengembangan bisnisnya. Dari uang keuntungan jualan batik itulah, ia pelan-pelan membangun toko permanen di daerah Trusmi, Cirebon kelahirannya. Sejalan dengan booming batik dan booming daerah Trusmi Cirebon sebagai destinasi wisata, jualan di tokonya berkembang dengan pesat. Larisnya produk jualan batik Trusmi miliknya membuat ia secara bertahap melakukan ekspansi. Luas gerainya, dari toko permanen yang ukurannya hanya seperti toko lainnya. Kini kios Sally telah menjelma menjadi toko grosir batik Trusmi dengan luas 1,5 hektar. Tak heran jika gerai batiknya disebut sebagai salah satu kios batik terluas di Indonesia. Tiap hari puluhan bis wisata mampir ke gerai grosir batik Trusminya. Ribuan pengunjung datang hampir tiap hari untuk mengelola grosir batiknya yang amat luas. Ia kini punya lebih dari 850 karyawan tetap dan 500-an pengrajin batik. Sebuah pencapaian yang amat menggetarkan untuk perempuan muda yang baru berusia 26 tahun. Mampu memberi lapangan kerja lebih dari 1.000 orang. Kini di tengah era digital yang kian menggelora, saya makin banyak menemui anak-anak muda yang sukses memiliki bisnis, menciptakan profit yang melimpah, dan pelan-pelan menjadi milioner muda. Mungkin anak-anak muda itu dengan ketekunannya mencoba menerapkan ajaran klasik. Yakinlah dengan impianmu, lalu bentangkan kerja keras, daya resiliensi dan keteguhan hati untuk mewujudkannya. Sembari disertai dengan doa yang mengalir tanpa henti. Salah satu perempuan muda yang terus berjibaku mewujudkan mimpi itu adalah Sally Giovanni. Perempuan muda nan bening yang akan kita jelajahi di pagi yang cerah ini.
Sally Giovanni adalah perempuan muda berusia 26 tahun, yang besar dan tinggal di Cirebon. Ia lahir dari keluarga yang tidak begitu mapan ekonominya. Itulah kenapa sejak amat muda, tepatnya selepas lulus SMA dan baru berusia 18 tahun, ia telah memutuskan untuk mencari nafkah sendiri, demi meringankan beban orang tua. Ia memulai usahanya dengan berjualan batik khas Cirebon, atau batik terusmi. Saat pertama kali berjualan, ia keliling ke pasar-pasar di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Menjajakan dagangan batiknya, ia berkeliling dari pasar ke pasar dengan peluh yang selalu membasahi tubuhnya, dengan debu jalanan yang membayangi wajahnya. Juga dengan kegigihan, dengan semangat pantang menyerah dan dengan doa yang terus mengalir. Sebab, langkah membangun bisnis dengan omset ratusan juta, selalu dimulai dari langkah pertama. Sebab omset bisnis miliaran yang menjadi impian, selalu dimulai dari rupiah pertama. Sejak pertama kali memproduksi dan berjualan batik terusmi, Sally memutuskan untuk memproduksi batik dengan desain yang unik dan berkualitas. Meski dengan harga yang sedikit lebih mahal. Waktu saya telepon untuk berbincang-bincang, ia bilang, "Saya lebih baik dikomplain karena harga mas, daripada dikomplain karena mutu produk." Dalam istilah strategi bisnis, pendekatan itu lazim disebut sebagai product differentiation, dan bukan cost leadership. Memilih membuat produk berkelas, dan tidak mau terjebak dalam price war yang melelahkan. Alhamdulillah, dagangan batik terusmi jualan Sally laris di pasar. Namun ia tidak menggunakan keuntungan bisnisnya untuk segera membeli barang-barang konsumtif. Ia simpan dan kumpulkan untuk modal pengembangan bisnisnya. Dari uang keuntungan jualan batik itulah, ia pelan-pelan membangun toko permanen di daerah Terusmi, Cirebon kelahirannya. Sejalan dengan booming batik dan booming daerah Terusmi Cirebon sebagai destinasi wisata, jualan di tokonya berkembang dengan pesat. Larisnya produk jualan batik Terusmi miliknya membuat ia secara bertahap melakukan ekspansi luas gerainya, dari toko permanen yang ukurannya hanya kecil seperti toko lainnya. Kini kios Sally telah menjelma menjadi toko grosir batik Terusmi dengan luas 1,5 hektar. Tak heran jika gerai batiknya disebut sebagai salah satu kios batik terluas di Indonesia. Tiap hari puluhan bis wisata mampir ke gerai grosir batik Terusminya. Ribuan pengunjung datang hampir tiap hari untuk mengelola grosir batiknya yang amat luas. Ia kini punya lebih dari 850 karyawan tetap dan 500-an pengrajin batik. Sebuah pencapaian yang amat menggetarkan untuk perempuan muda yang baru berusia 26 tahun. Mampu memberi lapangan kerja lebih dari 1.000 orang. Kisah perjuangan bisnis Sally Giovanni yang hanya lulus SMA ini mungkin kembali memberikan pesan. Acap kali kesuksesan lebih ditentukan oleh kreativitas, tekad kuat serta keteguhan hati. Dan bukan sekedar gelar ijazah S1 atau A. Sepanjang kita punya kemauan kuat, kreativitas dan life skills yang mumpuni, maka kita mungkin bisa juga merengkuh sekeping kesuksesan seperti yang dengan gemilang sudah diperagakan oleh perempuan bening dan tangguh bernama Sally ini. Jalan rezeki memang kadang tak terduga. Ada banyak lulusan S1 yang masih menganggur. Namun ada juga lulusan SMA, bahkan hanya SMP, yang bisa membangun usaha yang sukses dan menciptakan gitu banyak lapangan kerja bagi yang membutuhkan. Hidup kadang memang penuh dengan misteri. Semoga kisah Sally ini bisa menginspirasi ribuan anak muda Indonesia lainnya.
menebarkan spirit untuk juga bergigih mewujudkan impian-impiannya. Demi jalan hidup yang penuh kelimpahan serta keberkahan bagi sesama dan alam semesta. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan share.